Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Ashar Bashir. Saya mahasiswa PPAK Universitas Erlangga tahun 2021. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait dengan topik-topik yang ada di mata kuliah Audit Assurance dan Etika Profesional. Nah, di sini untuk dosen pengampunya adalah Ibu Devi Eskalanjati. Nah, perkenankan saya untuk memaparkan paparan terkait dengan topik yang dalam hal ini saya akan jelaskan. Nah, topik-topik yang akan saya paparkan di sini adalah yang pertama ada profesi akuntan dan globalisasi, yang kedua ada laporan audit, yang ketiga ada independensi, dan yang keempat analisis data audit. Nah, untuk topik 1 dalam hal ini adalah profesi akuntan dan globalisasi. Nah, profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara-negara tersebut. Nah, dalam hal ini adalah jika perusahaan-perusahaan yang berkembang dalam suatu negara masih berskala kecil dan masih menggunakan modal pemiliknya sendiri untuk membelanjai usahanya, jasa audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik belum diperlukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, artinya dalam introduction di sini adalah bagaimana profesi seorang akuntan publik itu sendiri tergantung marak atau tidaknya, berkembang atau tidaknya suatu entitas atau perusahaan yang ada di suatu negara tersebut. Artinya makin banyak atau berkembangnya suatu entitas atau suatu perusahaan, yang mana suatu perusahaan itu pasti akan membutuhkan namanya auditor, atau dalam hal ini adalah bagaimana laporan keuangan itu semestinya harus diaudit yang punya keahlian atau yang sudah profesional. Jadi berkembangnya itu tergantung dari sisi bagaimana perusahaan itu berkembang di suatu negara. Nah, di sini ada profesi akuntan, bahwa pekerjaan yang bersifat umum yang mana mudah dipelajari oleh berbagai pihak. Artinya profesi akuntan itu dalam hal ini adalah sesuatu yang global atau banyak diminati oleh semua kalangan, baik dari sisi tingkat SMK maupun dari sisi tingkat mahasiswa gitu ya. Jadi bagaimana akuntansi itu sangat dibutuhkan di suatu entitas atau perusahaan yang mana lulusan di suatu perguruan tinggi akan berlomba dalam hal meningkatkan skill atau kompetensi yang mereka miliki. Yang kedua, bagaimana menggunakan dan mengikuti standar internasional. Jadi di dalam profesi akuntansi nanti dikenal adanya berbagai macam standar internasional yang ada, dan di dalam profesi akuntansi itu sendiri kaitannya dengan aturan yang harus dijalankan dalam hal menjalankan audit, yang mana standar-standar itu baik standar internasional maupun standar yang ada di Indonesia itu harus dipatuhi. Artinya tidak bisa berjalan sendiri atau membuat aturan tersendiri, yang mana standar itu harus dilakukan kaitannya dengan bagaimana prosedur audit itu sendiri. Nah, yang selanjutnya di sini ada hasil pekerjaannya, bahwa laporan keuangan yang dibutuhkan oleh banyak pihak sehingga semua orang ingin mempelajarinya. Artinya meskipun lulusan atau luaran akuntansi itu, jurusan akuntansi itu banyak, akan tapi setiap masing-masing individu perlu meningkatkan dari sisi kompetensi atau skill yang mereka miliki. Artinya tidak semua lulusan akuntansi itu mampu bersaing. Jadi bagaimana luaran atau output
yang dimiliki oleh setiap masing-masing lulusan akuntansi itu dapat diterima di suatu entitas atau perusahaan. Nah, di sini bahwa aturan yang terkait di dalam hal aturan profesi itu dalam hal ini adalah International Financial Report Standard. Terus ada standar kurikulum internasional dalam International Education Standard dan auditor atau International Auditor Standard. Nah, selanjutnya di sini ada Accountant Global Professional. Yang pertama, bagaimana menggunakan standar akuntansi internasional dalam menyusun laporan keuangan. Nah, di sini ada kaitannya dengan standar. Yang pertama adalah International Public Standard Accountant Standard atau standar akuntansi sektor publik secara internasional. Yang kedua, International Finance Report Standard. Yang ketiga ada International Finance Reporting Standard for Small Medium Enterprise. Jadi untuk yang ketiga itu untuk usaha skala kecil atau UMKM. Selanjutnya di sini auditor bekerja dengan International Auditing Standard. Yang ketiga ada tunduk pada kode etik internasional, menggunakan standar kerja internasional sehingga dapat dengan mudah bekerja di lingkungan secara global, menuntut meningkatkan kualitas sehingga memenuhi kriteria standar secara internasional atau ketentuan yang menurut ketentuan standar internasional. Nah, di sini ada profesi akuntansi, gitu. Bahwa di Indonesia ada beberapa sertifikasi akuntan yang bisa diambil sesuai dengan kemampuan dan bidang yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini di sini ada CA atau Chartered Accountant, atau di sini ada CPA yang merupakan Certified Public Accountant. Selanjutnya di sini ada Certified Management Accountant, Certified Fraud Examiner, sertifikat ahli akuntansi pemerintahan, dan sertifikasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, di sini ada bagaimana kita jika ingin menjadi seorang akuntan profesional, gitu ya, atau bagaimana sih di dalam hal mulai dari pendidikannya, terus bagaimana pengalaman yang harus dibutuhkan. Nah, nanti bisa dilihat bagaimana rute dalam hal menjadi seorang akuntan yang profesional. Nah, selanjutnya di sini ada jasa akuntansi publik, bahwa profesi akuntansi publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat yang dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok. Dalam hal ini ada jasa asuran, atestasi, dan non-insurance. Bahwa jasa asuran, nah di sini ada jasa atestasi. Nah, yang meliputi di sini ada audit, pemeriksaan, ada review dan prosedur yang harus disepakati. Sedangkan untuk jasa non asuran tersendiri itu di sini selain audit itu sendiri, jadi di sini kaitannya dengan kompilasi, pajak, dan konsultasi. Nah, jadi banyak yang kaitannya dengan jasa-jasa yang ada di akuntan publik. Nah, yang kedua, topik kedua di sini adalah laporan audit. Bahwa laporan audit merupakan alat yang digunakan oleh auditor independen untuk mengkomunikasikan hasil proses audit yang telah dilaksanakan. Nah, laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapat atau opini mengenai kewajaran sebuah laporan keuangan auditor. Nah, dalam hal ini adalah laporan audit itu merupakan output bagi seorang auditor dalam hal mengungkapkan atau menyatakan sebuah opini yang mana nanti akan bisa digunakan atau menjadi bukti secara otentik bahwa entitas atau laporan sebuah entitas tersebut itu sudah dinyatakan
sah dalam hal proses auditnya. Nah, di sini ada jenis laporan audit, bahwa laporan auditan yang pertama adalah laporan audit tanpa modifikasian. Nah, selanjutnya di sini ada laporan audit yang modifikasi. Dalam hal ini ada opini terkait dengan wajar dengan pengecualian, ada tidak wajar dan tidak memberikan pendapat. Nah, di sini ada bagaimana faktor penentu jenis laporan audit. Nah, di sini ada kelengkapan laporan. Nah, kelengkapan laporan itu sendiri yang meliputi jenis-jenis laporan keuangan yang harus dihasilkan. Yang mana laporan keuangan suatu entitas yang terdiri atas laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, cash flow atau laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan itu harus dibuat oleh suatu perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada kecukupan dan ketepatan perolehan bukti audit, bahwa auditor perlu merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, bahwa bukti auditor diperlukan untuk mendukung opini dan laporan audit itu sendiri. Jadi, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat apabila terjadi pembatasan lingkup sebuah audit. Selanjutnya di sini ada kesalahan penyajian, bahwa kesalahan penyajian dapat terjadi karena kesalahan atau error atau fraud. Bahwa suatu perbedaan antara jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan suatu unsur laporan keuangan yang dilaporkan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan suatu unsur laporan keuangan. Nah, jadi di sini dalam hal penyajian itu perlu dicermati. Nah, selanjutnya di sini ada tingkat materialitas, bahwa konsep dalam hal materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat pengevaluasian dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi. Jika ada, maka laporan keuangan dan pada saat perumusan opini dalam laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada bagaimana kondisi khusus yang perlu menekankan dan penjelasan. Nah, selanjutnya di sini ada judul utama laporan audit. Nah, untuk judul utama di sini terdiri atas opini auditor, basis opini, kesimpulan terkait atau kelangsungan usaha, hal audit utama, penerapan materialitas auditor, gambaran umum ruang lingkup audit, informasi lain, opini terkait hal-hal yang ditentukan Compliance Act tahun 2006, dan teks tambahan terkait hal-hal yang dibutuhkan auditor untuk melaporkan gitu, di dalam hal pengecualian. Nah, dengan judul utama laporan audit menurut SA 700 tahun 2021, di sini terdiri atas opini auditor, basis opini, hal audit utama, informasi lain, tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan, tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan, serta laporan atas ketentuan perundang-undangan lainnya. Nah, di sini kaitannya dengan contoh laporan auditor independen. Nah, di sini saya ambil dari salah satu kantor akuntan publik yang mengaudit di suatu perusahaan. Nah, di sini mungkin bisa dilihat kaitannya dengan bentuk laporan audit yang sudah disahkan atau sudah dipublikasikan secara global. Nah, selanjutnya di sini ada
topik ketiga, bahwa topik ini terkait dengan independensi, bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota kantor akuntan publik harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Bahwa sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana seorang auditor itu jangan sampai terpengaruh oleh pihak lain. Artinya secara konteksnya adalah independensinya itu harus tetap dijalankan. Nah, di sini ada dua independensi di dalam hal kaitannya dengan independen dalam pemikiran dan independen dalam penampilan. Nah, bagaimana independen dalam pemikiran? Di sini sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesionalnya, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Dalam hal ini adalah dalam hal konteks pemikirannya jangan sampai terpengaruh, gitu ya. Sedangkan independensi dalam penampilan, bahwa penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu kantor akuntan atau personel dari tim audit atau tim assurance telah berkurang. Selanjutnya di sini ada standar independensi, di mana menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan review, atau perikatan asuran lainnya. Bagaimana meningkatkan independensi? Bahwa yang pertama, perusahaan harus diminta untuk merotasi perusahaan audit mereka setelah beberapa tahun. Hal ini untuk menghindari adanya hubungan auditor dan klien yang mungkin terlalu dekat untuk dianggap tidak memihak atau independen. Yang kedua, studi cenderung menunjukkan bahwa rotasi perusahaan audit memiliki efek positif pada independensi dalam penampilan. Tetapi bukti tentang apakah itu menimbulkan kualitas audit lebih beragam. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana memasukkan pertimbangan untuk memecah Big Four menjadi lebih banyak perusahaan audit dan melepas lengan audit dari mereka yang menyediakan layanan profesional lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada topik 4 yang kaitannya dengan analisis data audit. Nah, menurut The International Auditing and Assurance Standard Board mendefinisikan bahwa data analitik untuk audit sebagai ilmu dan seni untuk menemukan dan menganalisis pola, penyimpangan, dan inkonsistensi untuk menghasilkan informasi penting lainnya dalam tata yang mendasari atau terkait dengan pokok masalah audit melalui analisis, permodelan, dan visualisasi untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan. Nah, di sini pertama ada karakteristik analisis data audit. Nah, deskripsi yang pertama bahwa memungkinkan visualisasi data
mungkin berdasarkan tanggal atau waktu. Nah, siapa yang memulai data, akun yang terpengaruh, jumlah atau beberapa karakteristik lain yang memberikan auditor perasaan yang lebih besar terhadap data itu sendiri. Sedangkan yang kedua, penggunaan analis data audit memiliki implikasi tertentu untuk pekerjaan dalam perusahaan audit, standar audit, dan keamanan data. Nah, ini dalam konteksnya adalah bahwa analis data audit itu dapat membantu seorang auditor, dan secara data yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu tentunya akan lebih aman atau terjaga. Nah, bagaimana tantangan implementasi analisis data audit? Nah, di sini implementasi data analitik atau analisis data dalam praktek audit atas laporan keuangan memiliki kapabilitas dalam meningkatkan kualitas audit. Ya, namun implementasinya dalam domain ini memiliki beberapa tantangan. Tentunya tantangan tersebut adalah yang pertama kaitannya dengan pelatihan dan keahlian auditor. Bahwa pelatihan dan keahlian auditor itu perlu dimatangkan, artinya perlu adanya edukasi bagaimana auditor junior atau mungkin yang senior perlu ada kolaborasi. Jadi masing-masing punya pengalaman yang cukup. Sekaligus auditor atau kantor akuntan publik yang besar dan mungkin yang relatif kecil itu nanti bisa saling membantu di dalam hal menangani sebuah perusahaan-perusahaan yang dinilai cukup besar gitu ya. Terus yang kedua, data. Nah, kaitannya dengan ketersediaan atas data yang relevan dan data yang memiliki integritas tinggi. Nah, ini tantangan yang kedua, tentu kaitannya dengan data suatu perusahaan. Karena data tersebut sangat riskan dan tentunya sangat penting bagi auditor dalam hal memproses atau melakukan pekerjaan sebagai auditnya. Terus yang ketiga, harapan dari regulator dan pengguna laporan keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika dalam hal penyampaian atau penjelasan kata-kata atau masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih untuk Ibu Devi selaku dosen pengampu mata kuliah audit dalam tugas ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.